Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali, kita melanjutkan pembahasan kita tentang sistem pencernaan. Kemarin kita sudah membahas sampai pada ventriculus atau lambung. Lambung atau ventriculus dibagi menjadi 3 bagian: kardiak, fundus, dan pilorus. Di dalam ventriculus ini ada 3 kelenjar atau cairan pencernaan: HCl, pepsin, dan renin. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan kali ini tentang usus halus, intestinum crassum. Usus halus itu diperkirakan setiap manusia panjangnya sampai 7-8 meter, terdiri dari 3 bagian: duodenum atau usus 12 jari, yeyunum, ini usus halus tempat terjadi pencernaan, dan ileum, usus halus tempat terjadinya penyerapan. Jadi usus dibagi menjadi 3: usus 12 jari, duodenum, yeyunum, dan ileum. Usus halus panjangnya pada manusia kurang lebih 7-8 meter atau rata-rata 7,5 meter, terdiri dari duodenum, yeyunum, dan ileum. Berfungsi mencerna secara kemis pada makanan yang masuk ke dalam usus, kemudian terjadi penyerapan sari makanan oleh dinding usus. Dinding usus diperluas oleh jonjot-jonjot atau villi yang memperluas jaringan penyerapan. Setelah diserap, inilah kemudian sari makanan diangkut oleh darah menuju ke dalam sel. Apa saja yang diangkut oleh darah, yaitu berupa glukosa, asam amino, gliserol, dan asam lemak. Nah, ini tadi usus halus ya. Usus halus ada kelenjarnya, jadi ada 3 kelenjar. Yang dari pankreas itu ada 3 enzim: renin, amilase, dan lipase. Ini pankreas bermuara di mana? Di usus 12 jari, duodenum namanya, usus 12 jari. Satu lagi yang bermuara di usus 12 jari atau duodenum adalah zat warna empedu. Ini berfungsi mengemulsikan lemak. Zat warna empedu sebetulnya adalah hasil pembongkaran sisa-sisa sel darah yang diolah oleh hati, kemudian sisanya dibuang ke dalam kantong empedu dan nanti dikeluarkan melalui duodenum atau usus 12 jari. Jadi di dalam usus halus atau duodenum itu ada 2 muara kelenjar pencernaan, yaitu kantong empedu dan pankreas. Nah, ini tugas 5 yang harus kalian kerjakan di buku. Silakan dibaca. Nanti diulang videonya, dicatat, kemudian dikerjakan. Jawabannya sudah ada semua. Tadi sudah disebutkan, oke? Secara kemik atau secara kimia, pencernaan terjadi di usus halus. Ingat-ingat ini ada 3 enzim: amilase, lipase, dan tripsin. Amilase sama dengan di mulut mencerna amilum menjadi glukosa, zat tepung menjadi zat gula. Lipase mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Tripsin mencerna protein menjadi asam amino. Ingat, ini terjadi semua di dalam usus halus.
dan akhir dari semua pencernaan adalah glukosa dari amilum, asam lemak dan gliserol dari lemak, asam amino dari protein. Ini nanti dibawa oleh darah menuju ke suatu tempat di dalam sel namanya mitokondria. Kemudian di mitokondria terjadi proses oksidasi atau pembakaran, dihasilkan energi atau ADP atau ATP. Sisa pencernaan itu adalah dikeluarkan dalam bentuk sisa pernapasan, CO2 zat asam marang, dan uap air. Nih. Jadi setelah sari makanan hasil pencernaan tadi berupa glukosa, asam amino, gliserol dan asam lemak dibawa oleh darah diangkut ke mitokondria. Ini rumusnya menjadi ini contoh glukosa dibakar oleh oksigen menghasilkan energi, dan sisanya adalah H2O dan CO2. Peristiwa ini persis kebalikan dari proses fotosintesis yang terjadi di klorofil. Ini namanya fotosintesis di klorofil. Kalau yang ini di mitokondria namanya oksidasi atau metabolisme. Ini lihat kebalikannya, CO2 ditambah H2O ditambah energi matahari menjadi C6H12O6 dan oksigen. Kalau mitokondria prosesnya oksidasi, C6H12O6 dibakar oleh 6 oksigen menghasilkan energi, dan sisanya adalah CO2 dan H2O. Oke, dilanjut. Setelah selesai masuk dari usus halus dan sari makanan diangkut oleh darah, maka tersisa sisa makanan yang ada di usus akan dimasukkan ke dalam usus besar. Usus besar terdiri dari ini usus besar, gambarnya ini. Usus besar ada 3, usus besar kolon ascendent ini naik, kemudian ada kolon transversum atau mendatar, dan kolon descendent atau usus besar yang turun. Naik, mendatar, turun. Ascendent, transversum atau transversal, dan descendent, kemudian rectum. Ini usus besar kalian. Ada proses yang ada terjadi di dalam usus besar. Di dalam usus besar itu ada yang tadi naik, mendatar, transversal, dan turun atau descendent. Yang naik tadi namanya adalah ascendent. Fungsi otot besar adalah mengatur kadar air. Jadi sisa makanan yang mau keluar diatur kadar airnya tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek di usus besar. Melepaskan garam yang berlebihan ke dalam darah, membusukkan makanan dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Namanya Escherichia coli. Terjadi di dalam usus besar. Ini prosesnya ada 3 fungsinya. Ini tadi ascendent, descendent, ascendent, transversal, descendent. Rectum atau anus atau rectum ini untuk menahan sisa terakhir dari feses atau kotoran yang mau dikeluarkan oleh rectum, ditahan beberapa saat, kemudian oleh otot peristaltik sekitar lubang anus, kemudian nanti akan dikeluarkan sesuai dengan waktunya melalui anus. Tugas yang keenam ini yang kalian harus kerjakan di buku kembali, silakan dibaca. Oke, yang nomor 3, sebutkan 5 kelainan penyakit atau sistem pencernaan. Lihat di bawahnya, ini ada kelainan atau penyakit yang pertama adalah gandongan, faringitis, kelenjar pencernaan, kelenjar ludahnya membengkak, mah, gastritis, radang dinding lambung, diare. Ya, penyerapan air di usus besar itu tidak optimal sehingga kadar airnya cukup banyak.
diare jadinya, sembelit atau melilit. Appendiksis, ini adalah radang pada usus buntu. Pankreasitis merupakan peradangan pada pankreas. Ini bagi orang konsumsi alkohol, silakan dibaca. Nah, makanan yang kita makan itu bisa diuji. Perhatikan, kita akan melakukan uji makanan. Yang pertama uji amilum, yang kedua uji lemak. Makanan itu mengandung amilum apa tidak bisa diuji dengan glukol atau yodium. Ingat, glukol atau yodium adalah bahan untuk menguji karbohidrat. Yodium biasanya ada di obat merah atau betadin, Anda bisa mencobanya. Kalau bahan ditetesi glukol atau yodium kemudian dia menunjukkan warna biru atau biru tua, berarti bahan itu mengandung karbohidrat atau tepung. Jadi kalau tidak biru berarti tidak mengandung karbohidrat atau tepung. Dicoba bahannya, boleh tepung, beras, misalkan pisang ditetesi glukol, warnanya menjadi apa, silakan dicoba. Lemak itu lebih mudah pengujiannya. Semua bahan dioleskan kepada kertas, ya, ditunggu sampai kering. Kertas itu tembus cahaya, berarti bahan yang dioleskan itu adalah mengandung lemak. Contohnya kalau ada pembungkus tempe goreng, kertas itu walaupun sudah kering nanti kelihatan tulisannya tembus cahaya, ya, berarti bahan yang nempel pada kertas itu mengandung lemak. Protein itu termasuk telur, daging, keju, mentega. Kalau dioleskan, ditetesi larutan biuret kemudian dipanaskan, biuret namanya. Bahan dilarutkan biuret akan menghasilkan warna ungu, violet atau ungu. Jadi bahan ditetesi biuret ungu berarti dia mengandung protein. Kalau bahan ditetesi iodium atau glukol berwarna biru berarti dia mengandung amilum. Ingat, glukosa, gula, itu bisa diuji dengan ditetesi Fehling A atau Fehling B, kemudian dipaskan berwarna merah bata. Merah bata itu seperti apa ya? Seperti bata, seperti gendeng. Atau cara yang kedua, bahan ditetesi larutan Benedict akan menghasilkan warna merah bata. Jadi ingat, glukosa diuji dengan Benedict atau Fehling, protein diuji dengan biuret, kemudian amilum diuji dengan iodium atau glukol, sedangkan lemak diuji dengan mengoleskan pada kertas. Tugas 7, silakan dibaca bagaimana uji makanan. Sebutkan kalori yang dimiliki oleh setiap protein, lemak. Ini lihat, protein, lemak, dan karbohidrat. Berapa? Mana yang paling banyak mengandung kalori? Karbohidratkah, protein atau lemak? Ternyata yang paling banyak mengandung karbohidrat setiap gramnya adalah lemak. Lemak 1 gramnya mengandung 9 kilokalori. Contohnya margarin, gaji, minyak, itu lemak. Protein 1 gramnya menghasilkan 4 kalori. Karbohidrat 1 gramnya menghasilkan 4,1 kalori. Jadi beras, gandum, jagung itu cukup 4 kalori, telur, daging, kacang itu protein mengandung 4 kalori 1 gramnya. Yang paling tinggi adalah minyak, 1 gramnya menghasilkan 9 kalori. Oke. Fungsi makanan. Makanan tadi di atas sudah sebagai sumber. Siapakah sebagai sumber energi? Karbohidrat, lemak, dan protein. Siapakah sebagai zat pembangun? Mineral dan protein. Mineral itu membangun tulang dan gigi, membangun kulit, membangun sel darah, ya. Protein itu mengandung sel yang rusak. Vitamin melindungi. Contohnya orang yang kurang vitamin A, matanya rusak. Orang yang kurang vitamin D, tulangnya keropos, dan lain-lain. Yang ketiga, yang keempat, fungsi makanan adalah menjaga fisiologis tubuh. Fungsi dalam tubuh itu biar lancar dan terawat, kita harus makan makanan yang seimbang, yaitu berisi vitamin, mineral, air, dan lemak, protein, dan lain-lain. Jadi semua makanan fungsinya sebagai sumber gizi, zat pembangun, zat pelindung, dan menjaga tubuh.
Terima kasih. Demikian tadi, silakan dikerjakan semua tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.